wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-asraf al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli ya fattah ya razzaq. Amma ba'd. Kepada para tuan guru sekalian, para ulama, para amilin, para kiai, para ustadz, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh ulama dari Seberyangan Timur yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun kita doakan para ulama kita, kiai kita, ustadz kita, ajengan kita, tokoh kita yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah istiqamahkan dan berkahkan langkah perjuangannya. Amin ya rabbal. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita sebelumnya 5 tahun yang lalu, itu adalah sebuah saksi di mana umat Islam berkumpul bersama, umat Islam berijtimah, berkumpul bersama di Jakarta di dalam sebuah rangka umat Islam yang dipersatukan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang menyatukan umat Islam, Al-Qur'an yang menguatkan umat Islam, umat Islam yang dikuatkan oleh Al-Qur'an. Dari berbagai macam penjuru datang, dari berbagai macam daerah datang, tidak lain tidak bukan hanya untuk membela daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula 5 tahun sebelumnya menjadi sebuah saksi di mana umat Islam Ciamis yang jalan kaki dari Ciamis sampai Jakarta, mereka lakukan perkara tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk mencintai daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini saudara, kita berkumpul bersama dalam rangka reuni 212. 5 tahun lalu kita disatukan, dan persatuan tersebut tidak akan pernah sirna bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang sangat disayangkan saudara, begitu banyak ketidakadilan yang terjadi di bangsa kita, begitu banyak kemungkaran, ketidakadilan yang terjadi di bangsa kita. Ingat, kami umat Islam Indonesia, orang Islam, hukumnya orang Islam itu haram untuk menentang pemimpin yang sah. Kami tidak menentang. Yang kami tentang adalah sebuah kemungkaran, yang kami tentang adalah sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim, saudara. Itu yang kami lakukan. Dan sekarang ketidakadilan tersebut itu diberikan oleh ulama kita. Bukan hanya seorang ulama, tapi di dalam dirinya mengalir daripada darah dagingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita punya imam saudara, beliau dizalimi, beliau diintimidasi, beliau dipenjara. Bahkan bukan hanya beliau, orang yang cinta kepada beliau, 6 orang laskar dibantai, dibunuh, dipersekusi, habis nyawanya di kilometer 50. Mereka dibantai hanya karena cinta kepada seorang ulama. Bukan hanya orang yang cinta kepada ulama saudara, bukan hanya orang yang cinta kepada imam besar, tapi organisasinya pun dibubarkan kembali. Bukan hanya organisasinya, pondok pesantrennya terancam untuk dibubarkan. Bahkan rekening beliau satu keluarga itu diblokir sampai detik ini, saudara. Karena suka bertanya dalam diri saya, apa salah imam besar kita? Apa salah beliau? Saya tidak pernah mendengar, bahkan saya tidak pernah tahu seorang imam besar Al-Habibana Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab beliau melakukan sebuah korupsi sampai beliau harus dipenjara. Beliau tidak pernah yang namanya merugikan negara, bahkan sampai menjual daripada kas negara. Beliau tidak pernah berkhianat kepada negara. Maka timbul dalam diri saya sebuah pertanyaan, apa salah beliau? Kenapa beliau harus sampai di penjara?
Kenapa beliau harus selalu diintimidasi? Ternyata saudara, saya baru tahu kenapa beliau begitu sangat dibenci oleh pemimpin-pemimpin kita. Kenapa beliau sangat dicaci oleh orang-orang munafikin, oleh orang-orang fasikin, bahkan daripada kafirin. Beliau dibenci, beliau dicaci karena beliau terlalu berani untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, walaupun dirinya menjadi sebuah kesalahan, saudara. Yang menjadi permasalahan bukan di situ. Yang menjadi permasalahan adalah Nabi SAW katakan, hum itarat huliqa min tina wa waidan lil muqaddibina ala bifadlihim man ahabbahum mahabbahu Allah wa man abghadahum abghadah Allah. Beliau adalah cucunya Nabi, diciptakan daripada darah dagingnya Nabi, diambil daripada tanahnya Nabi. Fawaidan lil muqaddibina ala bifadlihim, celakalah bagi beliau, celakalah bagi mereka yang mendustakan daripada kemuliaan beliau. Man ahabbahum mahabbah Allah, barang siapa yang mencintainya Allah pun akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadah Allah, barang siapa yang membencinya Allah pun akan membencinya. Seorang cucunya Nabi diintimidasi. Beliau sebelum kembali ke Indonesia, saudara, beliau tinggal dengan aman di Makkatul Mukarramah. Beliau tinggal dengan nyaman di Makkatul Mukarramah. Yang meminta beliau untuk pulang ke Indonesia adalah umat Islam Indonesia. Yang meminta beliau untuk pulang kepada Indonesia adalah kecintaan beliau kepada umat Islam Indonesia. Tapi sayang beribu sayang, beliau dipenjara, beliau diintimidasi. Kemana umat Islam zaman sekarang? Mana 7 juta umat Islam di zaman dulu? Mana para ulama yang mengatakan ketika beliau di Mekah siap bela Habib Rizik? Ketika beliau di Mekah siap bela Habib Rizik. Sedangkan sekarang beliau di penjara. Banyak ulama-ulama di zaman sekarang, banyak umat Islam di zaman sekarang yang mereka hatinya tergoyahkan hanya karena duniawi, saudara. Takbir. Na'udzubillahi min. Aksi 212 di Jakarta itu mulai dicegah, saudara. Setiap orang yang hadir keluar dari tol dipaksa untuk kembali. Mereka yang sudah hadir, banyak mereka yang sudah ditangkap. Kemarin aturan kemarin itu acara di Adikrat tapi dibatalkan. Di Jakarta dibatalkan, patung kuda dicegah. Umat Islam saya katakan kepada kalian, umat Islam itu sifatnya seperti bola, saudara. Umat Islam semakin dilempar ke bawah, semakin tinggi dia meloncat. Umat Islam semakin ditekan, maka tidak akan ada sebuah ketakutan dalam hati kami untuk selalu menjunjung tinggi daripada sebuah kebenaran, saudara. Takbir. Semakin ditekan, umat Islam semakin diintimidasi, umat Islam semakin dipaksa, umat Islam semakin dilawan. Saking Anda lawan kami, sekuat Anda melawan kami, setinggi itu kami akan menjunjung tinggi syariat sampai titik dalam penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Orang banyak mengatakan, saudara, untuk apa bela seorang habaib? Untuk apa jaga seorang habaib? Untuk apa bela seorang habaib? Untuk apa bela seorang habaib yang mereka ini belum dikatakan, saudara, bahkan orang banyak yang mengintimidasi, memfitnah, mengatakan bahwasanya